Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang apa itu kebijakan publik, apa itu sound government, apa itu duplikasi, dan satu lagi apa itu adopsi kebijakan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama adalah Abrar, yang kedua adalah Peggy, yang ketiga adalah Audra, yang keempat adalah Tanya, yang kelima adalah Dinda. Baik, langsung saja presentasi dimulai. Baiklah, saya Latanya Tita akan menjelaskan tentang kaitan globalisasi dan juga kebijakan publik. Jadi, globalisasi sendiri sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi dalam arti sempit merupakan proses mendunia. Dapat dikatakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses integrasi ke ruang lingkup dunia yang membuat dunia semakin terhubung. Hal ini ditandai dengan batas-batas geografis suatu negara yang dikaburkan oleh pertukaran informasi, barang, dan jasa. Akibat perkembangan teknologi yang kemudian berpengaruh pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan dan menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan. Contohnya dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat. Globalisasi juga berpengaruh dalam proses pemerintahan dalam suatu negara, yaitu salah satunya dalam kebijakan publik suatu negara. Kaitan globalisasi dengan kebijakan publik adalah pada pola globalisasi, pemerintahan akan mengikuti arus perkembangan zaman yang lebih modern. Disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung, maka kebijakan yang akan diambil pemerintah akan terpacu pada arus globalisasi atau keadaan suatu negara seperti apa yang diambil. Contohnya saja adalah isu mengenai tentang pemanasan global. Jadi isu yang diakibatkan dari pemakaian kendaraan yang tinggi, maka pemerintah membuat kebijakan publik untuk menggunakan transportasi umum demi mengurangi pemanasan global. Sound governance merupakan konsep yang tergolong baru di Indonesia. Sound governance hadir untuk menggantikan good governance. Pada kaidahnya, sebaik apapun teknis dari good governance masih tetap harus diseimbangkan. Dengan kata lain, pemerintah harus menanggulangi konflik dan rintangan asing. Sound governance juga lebih tanggap atau peka terhadap norma-norma internasional. Sound governance adalah ide yang masih baru namun belum matang, tapi setidaknya ia telah membuat tuduhan kritik tanpa solusi menjadi tak lagi beralasan. Sehingga masih banyak ruang untuk berkreasi dan berkontribusi bagi intelektual muda negeri ini. Ia memang tidak dimunculkan murni dari bangsa ini, tetapi ia juga bukan merupakan wajah baru yang hadir di bangsa ini. Sound governance adalah konsep tata pemerintahan yang santun secara epistemologis, karena ia membuka ruang dialog yang sangat luas bagi keragaman ide dan praktek tentang makna demokrasi untuk muncul ke permukaan. Model atau konsep dari sound governance dan pemerintahan ialah untuk menarik perhatian dari masyarakat serta mendapatkan feedback dari masyarakat, serta menarik partisipasi masyarakat sipil serta organisasi non-pemerintah. Sound governance mempunyai pandangan yang berbeda dan justru mengedepankan adanya penghormatan. Menjelaskan tentang duplikasi kebijakan. Duplikasi kebijakan sendiri merupakan kebijakan publik yang pernah dibuat oleh pemerintah sebelumnya dan digunakan kembali agar dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Duplikasi kebijakan sendiri memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah akan terjadi pemborosan anggaran pemerintah untuk kebijakan yang telah dibuat kembali. Terus sisi positifnya adalah duplikasi kebijakan itu dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi agar lebih efektif. Selanjutnya adalah dampak dari kebijakan publik sendiri adalah yang pertama, birokrasi menjadi tidak efektif. Yang kedua, masyarakat menjadi bingung terhadap kebijakan yang ada. Dan yang ketiga adalah tidak adanya integrasi terhadap kebijakan. Baiklah, saya akan menjelaskan adopsi kebijakan publik atau policy adoption. Jadi, adopsi kebijakan publik merupakan salah satu dari 5 tahap-tahapan kebijakan publik. Adopsi kebijakan publik terdapat pada tahapan yang ketiga. Lalu, apa sih definisi dari adopsi kebijakan itu sendiri?
Jadi, adopsi kebijakan adalah suatu tahapan di mana pemerintah atau para stakeholders memberikan legitimasi atau kuasa terhadap otoritas pelaksana kebijakan, di mana kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga dan keputusan peradilan. Jadi, jika legitimasi dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara haruslah mengikuti aturan dan arahan dari pemerintah. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah dari adopsi kebijakan publik? Yang pertama adalah mengidentifikasi alternatif kebijakan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kriteria-kriteria alternatif rekomendasi kebijakan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi alternatif dengan kriteria yang relevan agar efektif untuk mengurangi efek negatif. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari kelompok 5. Kami kelompok 5 berasumsi bahwa suatu kebijakan diambil dari arus globalisasi itu sendiri. Karena mengapa? Arus globalisasi itu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi suatu daerah. Nah, daerah atau wilayah. Nah, kemudian pemerintah di suatu daerah tersebut mau tidak mau harus mengambil suatu kebijakan. Nah, dalam mengambil suatu kebijakan tersebut, kami kelompok 5 sepakat bahwa dia ada 2 jalur, yaitu jalur yang pertama adalah on forward atau disebut dengan adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan di sini bukan semerta-merta kayak mengambil kebijakan, bukan. Adopsi kebijakan ini dimaksud adalah langkah awal membuat suatu kebijakan yang baru. Dan yang jalur kedua adalah back review atau duplikasi kebijakan. Duplikasi ini adalah memakai kebijakan yang sudah dibuat kemudian dipakai lagi untuk mengatasi masalah yang ada pada saat itu. Baik, itu saja kesimpulan dari kelompok 5. Kemudian terima kasih sudah menonton video dari kelompok 5. Jika ada salah kata yang disampaikan, kami mohon maaf. Kami kelompok 5 akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.